Bayangkan sebuah tempat di mana sejarah manusia pertama kali ditulis. Bukan di atas kertas, tapi di atas tanah liat. Ini adalah Babilonia. Sebuah kota yang bangkit dari debu di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat. Tanah ini, Mesopotamia, adalah tempat lahirnya peradaban, dan Babilonia adalah jantungnya yang bersinar. Selama ribuan tahun, namanya bergema sepanjang waktu, simbol kekuatan, pengetahuan, dan misteri. Kita melihatnya bukan hanya sebagai kumpulan reruntuhan, tapi sebagai cetak biru untuk dunia tempat kita hidup hari ini. Itu lebih dari sekadar kota. Itu adalah ide bahwa umat manusia bisa membangun sesuatu yang megah, sesuatu yang bisa menyentuh bintang-bintang. Apa yang membuat Babilonia begitu memukau? Itu adalah skala ambisinya yang luar biasa. Disinilah masyarakat yang berani mengatur dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka membangun struktur yang menjulang tinggi, mengembangkan hukum yang kompleks, dan menatap langit malam dengan rasa kagum yang kita rasakan. Mereka adalah astronom, matematikawan, dan arsitek. Mereka juga penyair dan pendongeng, menenun mitos yang masih memikat imajinasi kita. Misteri Babilonia bukan hanya tentang apa yang hilang, tapi tentang bagaimana peradaban kuno seperti itu bisa mencapai begitu banyak hal. Ini mewakili langkah penting dalam perjalanan manusia kita. Saat kita bergerak dari suku-suku kecil ke masyarakat besar yang saling terhubung. Memahami Babilonia berarti memahami pergeseran mendasar dalam kesadaran manusia. Sebelum kemunculannya, hidup sebagian besar adalah perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari. Tapi orang Babilonia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Aturan apa yang harus mengatur kita? Bagaimana kita bisa memprediksi perubahan musim atau pergerakan planet? Mereka mencari keteraturan dalam kekacauan dunia alami dan dalam perilaku manusia. Pencarian mereka akan pengetahuan tak henti-hentinya, didorong oleh keinginan untuk menguasai lingkungan mereka dan menciptakan dunia yang stabil dan makmur. Pencarian ini meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan, hukum, dan konsep negara modern itu sendiri. Perjalanan kita ke masa lalu Babilonia seperti melihat melalui teleskop kosmik ke asal-usul kita sendiri. Kita melihat upaya pertama dalam menciptakan masyarakat yang adil, langkah pertama dalam memahami alam semesta, dan ekspresi pertama seni dan arsitektur monumental. Kota itu sendiri mungkin sudah tiada, terkubur di bawah lapisan waktu. Tetapi DNA intelektual dan budayanya tertanam dalam peradaban kita sendiri. Dari cara kita mengukur waktu hingga prinsip-prinsip hukum yang memandu pengadilan kita, bayangan Babilonia ada di sekitar kita. Ini adalah bukti gagasan bahwa pengetahuan, setelah ditemukan, tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menunggu generasi mendatang untuk menemukan kembali dan membangun di atasnya. Babilonia bukan hanya lokasi bersejarah, itu adalah legenda yang menjadi kenyataan. Pada puncaknya di bawah raja seperti Nebukadnezar II, itu adalah kota terbesar di dunia. Bayangkan berjalan melalui temboknya yang masif, begitu tebal sehingga kereta kuda bisa berlomba di atasnya. Bayangkan taman gantung yang legendaris, sebuah keajaiban teknik dan hortikultura, gunung hijau subur yang menjulang dari dataran gurun yang datar. Meskipun lokasi pastinya, atau bahkan keberadaannya, masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan, kisah itu sendiri memberitahu kita sesuatu yang mendalam tentang orang Babilonia. Mereka bermimpi menciptakan surga di bumi, membengkokkan alam sesuai keinginan mereka melalui kecerdikan dan ambisi. Masyarakat di dalam tembok ini adalah permadani kompleks yang terdiri dari para imam, juru tulis, pedagang, dan prajurit. Mereka mengembangkan ekonomi canggih berdasarkan pertanian, didorong oleh jaringan irigasi yang rumit, yang mengubah tanah kering menjadi bulan sabit yang subur. Mereka memperdagangkan barang-barang yang menempuh ribuan mil, menghubungkan Mesopotamia ke tanah-tanah yang jauh. Orang-orang Babilonia adalah pelopor kehidupan kota, menghadapi tantangan yang masih kita kenali hari ini. Bagaimana memberi makan populasi besar, bagaimana menjaga ketertiban umum, dan bagaimana menciptakan rasa identitas bersama di antara kelompok orang yang beragam. Solusi mereka revolusioner untuk zamannya, dan menjadi presiden bagi kota-kota masa depan. Kehidupan di Babilonia juga kaya akan budaya dan spiritualitas. Kota ini dipenuhi dengan kuil-kuil. Yang terpenting adalah zigurat besar, piramida bertingkat yang didedikasikan untuk dewa utama mereka, Marduk. Ini adalah pusat dunia religius mereka, tempat di mana manusia bertemu dengan ilahi.
Orang Babilonia percaya para dewa aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka berusaha memahami kehendak mereka melalui ramalan, ritual, dan studi tentang pertanda di langit. Hubungan spiritual yang mendalam ini memengaruhi segalanya, mulai dari seni hingga politik mereka, membentuk pandangan dunia seluruh peradaban, dan menjadikan kota itu tempat suci bagi penduduknya. Namun, terlepas dari semua kemegahannya, Babilonia juga menjadi sumber mitos abadi. Yang paling terkenal adalah kisah Menara Babel. Menurut cerita, umat manusia yang bersatu mencoba membangun menara yang begitu tinggi, sehingga akan mencapai surga. Tindakan kesombongan ini menyebabkan bahasa mereka kacau dan orang-orang tersebar di seluruh bumi. Meskipun ini adalah mitos, kemungkinan besar itu terinspirasi dari zigurat besar kota itu. Kisah ini mencerminkan kekaguman manusia yang mendalam, dan mungkin ketakutan akan ambisi monumental semacam itu. Ini berfungsi sebagai metafora yang kuat untuk tantangan komunikasi dan munculnya budaya yang berbeda. Sebuah kisah yang lahir dari bayangan struktur Babilonia yang luar biasa. Salah satu hadiah terbesar Babilonia bagi dunia tidak dibangun dari batu bata, melainkan dari kata-kata. Itu adalah kode Hammurabi. Sekitar tahun 1754 SM, Raja Hammurabi memiliki hampir 300 hukum yang diukir pada prasasti batu besar agar semua orang dapat melihatnya. Ini bukan kode hukum pertama, tetapi itu adalah yang paling komprehensif dan terpelihara dengan baik dari dunia kuno. Ini menetapkan standar keadilan untuk semua orang, mencakup segala sesuatu, mulai dari hak milik dan perdagangan, hingga hukum keluarga dan perilaku profesional. Prinsip terkenal mata ganti mata, gigi ganti gigi berasal dari kode ini, mewakili upaya awal untuk membuat hukuman sesuai dengan kejahatan, menjauh dari balas dendam sewenang-wenang. Kerangka hukum ini revolusioner. Dengan membuat hukum publik dan permanen, Hammurabi menetapkan prinsip bahwa keadilan harus didasarkan pada kode tertulis, bukan hanya keinginan seorang penguasa. Itu adalah langkah monumental menuju supremasi hukum, gagasan bahwa setiap orang, dari rakyat jelata terendah hingga bangsawan tertinggi, tunduk pada standar hukum yang sama. Kode ini mengungkapkan begitu banyak tentang masyarakat Babilonia, struktur kelasnya, masalah ekonominya, dan nilai-nilainya. Itu adalah upaya canggih untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat kota yang kompleks. Sebuah ambisi yang terus mendefinisikan pencarian keadilan di zaman kita sendiri. Pencarian keteraturan orang Babilonia meluas melampaui duniawi dan ke dalam kosmos. Mereka adalah pengamat yang cermat terhadap langit malam. Dari puncak zigurat mereka, para imam dan astronom melacak pergerakan planet, bulan, dan bintang. Mereka tidak hanya mengamati, mereka merekam. Mereka membuat buku harian astronomi terperinci di tablet tanah liat, mendokumentasikan peristiwa langit dengan presisi yang luar biasa. Merekalah yang mengidentifikasi planet-planet utama yang terlihat dengan mata telanjang, memberi mereka nama dewa-dewa mereka. Nama-nama yang, melalui orang Yunani dan Romawi, telah sampai kepada kita. Jupiter, Venus, Mars. Ini adalah gema dewa-dewa Babilonia. Pengetahuan astronomi ini bukan hanya untuk rasa ingin tahu, itu memiliki tujuan praktis dan religius. Orang Babilonia mengembangkan zodiak dan percaya posisi bintang dapat memprediksi masa depan. Sebuah praktik yang sekarang kita sebut astrologi. Tetapi dari sistem kepercayaan awal ini, muncullah sesuatu yang benar-benar ilmiah, matematika. Untuk memprediksi pergerakan langit, mereka membutuhkan matematika tingkat lanjut. Mereka mengembangkan sistem angka berbasis 60, yang merupakan alasan kita masih memiliki 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam 1 lingkaran. Warisan matematika mereka terjalin dalam struktur cara kita mengukur dunia dan alam semesta kita. Meskipun kota fisik Babilonia akhirnya runtuh, ide-ideanya terbukti jauh lebih tahan lama daripada batu bata keringnya. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh juru tulis dan astronom Babilonia tidak hilang. Ketika Kekaisaran Persia menaklukkan Babilonia, mereka tidak menghancurkan budayanya, mereka menyerapnya. Orang Yunani, pada gilirannya, belajar dari orang Persia, mewarisi harta karun astronomi dan matematika Babilonia. Pemikir hebat seperti Thales dan Pythagoras diyakini telah dipengaruhi oleh ide-ide Babilonia, memasukkannya ke dalam fondasi filsafat dan sains barat. Obor pengetahuan diteruskan dari satu peradaban ke peradaban berikutnya.
Pikirkan betapa dalamnya penemuan mereka masih membentuk kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali Anda memeriksa waktu di jam tangan atau ponsel Anda menggunakan sistem pengukuran yang ditemukan di Mesopotamia kuno. Minggu 7 hari, landasan kalender global kita, juga diadopsi oleh orang Babilonia untuk menyelaraskan dengan 7 benda langit yang dapat mereka lihat. Bagan bintang mereka yang cermat adalah kumpulan data besar pertama dalam sejarah sains, membentuk dasar empiris untuk terobosan astronomi selanjutnya. Kita berdiri di atas bahu para penjelajah bintang kuno ini setiap kali kita melihat ke langit dan mencoba memahami tempat kita di kosmos. Warisan Babilonia juga hadir dalam sistem pemerintahan dan hukum kita. Konsep kode hukum tertulis yang dapat diakses publik, seperti yang dipelopori oleh Hammurabi, adalah pilar fundamental demokrasi modern. Ini mewakili impian masyarakat yang diatur oleh hukum, bukan oleh manusia. Impian yang masih kita perjuangkan untuk disempurnakan. Kisah-kisah dari Babilonia, yang ditransmisikan melalui teks-teks seperti Alkitab, juga telah menjadi bagian dari warisan budaya dunia, memengaruhi seni, sastra, dan pemahaman kolektif kita tentang ambisi manusia dan batas-batasnya. Babilonia menjadi simbol yang kuat, mewakili puncak pencapaian manusia dan kisah peringatan tentang sifat kekuasaan yang fana. Jadi meskipun pasir waktu telah menutupi kota besar itu, semangat Babilonia tetap hidup. Ia bertahan dalam jam kita, kalender kita, sistem hukum kita, dan pencarian pengetahuan kita yang abadi. Ini mengingatkan kita bahwa peradaban lebih dari sekadar monumen. Itu adalah kumpulan ide. Dan ide-ide, ketika cukup kuat, dapat mencapai semacam keabadian. Kisah Babilonia pada akhirnya adalah kisah tentang kita. Ini tentang upaya besar pertama spesies kita untuk membangun dunia yang kompleks, teratur, dan bermakna. Ini adalah bab penting dalam pengembaraan kosmik besar umat manusia, yang terus terungkap hingga hari ini.